Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri dengan Umar dengan NIM 51122-2015. Kemudian ada rekan saya. Nama saya Dimas Arif Bumiladin dengan NIM 511222017. Nama Junaidi, nomor NIM 511222013. Kami ingin mempresentasikan topik mengenai proses pembuatan pelek. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tahapan-tahapan penting dalam pembuatan pelek kendaraan, mulai dari desain sampai proses finishing. Pelek adalah salah satu komponen penting pada kendaraan. Fungsinya adalah mendukung roda serta memberikan stabilitas. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, pelek dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah jenis forge weld. Proses pembuatannya. Pada proses pembuatan jenis forge weld ini dibuat dengan cara memanaskan material logam. Dan biasanya logam yang digunakan adalah aluminium alloy. Aluminium alloy atau material logam ini dipanaskan hingga suhu tertentu. Lalu dibentuk menggunakan tekanan tinggi. Keunggulan dari jenis forge weld ini salah satunya diantaranya adalah sangat kuat karena struktur molekul logam menjadi lebih rapat. Kemudian bobotnya yang lebih ringan dibanding jenis lainnya dengan kekuatan setara. Selain itu, jenis forge weld ini ideal untuk kendaraan yang mempunyai performa yang sangat tinggi seperti mobil balap atau sport car. Selain keunggulan, tentunya pada jenis ini juga mempunyai kelemahan. Yang diantaranya adalah biaya produksi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia memakai teknologi yang sangat mutakhir. Dan yang kedua, proses pembuatannya itu lebih kompleks dan memakan waktu. Oke, jenis selanjutnya yaitu pelek jenis pressure cast weld. Pada jenis pressure cast weld ini, dia menggunakan metode casting atau cetakan, kemudian dengan tekanan rendah atau tinggi untuk menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Setelah itu, logam dibiarkan mengeras sesuai dengan bentuk cetakan. Keunggulan dari jenis ini yaitu memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding dengan cast weld biasa. Dan selain itu juga proses produksi lebih cepat dan lebih ekonomis dibanding dengan forge weld. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, pada jenis pressure cast weld ini yaitu kekuatan tidak sebanding dengan forge weld. Dan kelemahan yang lainnya yaitu masih memiliki porositas yang lebih tinggi dibanding dengan forge weld. Jenis yang ketiga yaitu jenis cast weld. Jenis ini menggunakan metode casting konvensional, di mana logam cair dituangkan ke cetakan tanpa menggunakan tekanan tambahan, ya. Jadi bedanya dengan pressure cast weld yaitu pada tekanan. Pada cast weld dia tidak menggunakan pressure atau tekanan. Nah, keunggulan dari
jenis ini yaitu dia tentu karena tidak ada tekanan atau ada elemen lain yang digunakan, maka biayanya lebih rendah dan cocok untuk produksi massal dan kendaraan sehari-hari. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, pada jenis casual ini, dia kekuatannya relatif lebih rendah dibanding dengan dua jenis velg yang lainnya, yaitu Boswell dan Pressure Caswell. Selain itu juga kelemahan dari jenis casual ini yaitu rentan terhadap keretakan karena struktur material yang kurang rapat. Ya. Jadi struktur material yang kurang rapat ini karena tidak adanya tekanan. Pada presentasi kali ini, jenis velg yang akan dibahas adalah jenis velg Pressure Caswell. Proses pembuatan velg mencakupi beberapa tahapan utama. Yang pertama, ada desain dan perencanaan. Yang kedua, pemilihan material. Yang ketiga, ada pengecoran atau casting. Yang keempat itu pembentukan. Yang kelima, heat treatment dan pengujian atau perlakuan panas. Yang keenam yaitu proses machining. Dan yang terakhir adalah proses finishing. Oke, langsung ke tahapan yang pertama. Tahapan pertama yaitu desain dan perencanaan. Tentu kalau kita ingin buat sesuatu itu harus ada desain dan perencanaannya. Nah, pada proses pembuatan velg ini, desain dan perencanaan menggunakan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design. Software ini digunakan untuk memastikan struktur dan estetika sesuai kebutuhan. Prototipe dibuat untuk pengujian awal sebelum produk diproduksi secara massal. Tahapan yang kedua yaitu pemilihan material. Material yang digunakan yaitu biasanya aluminium alloy. Kenapa logam ini dipilih? Karena logam ini dipilih karena mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan logam lainnya. Ya. Jadi logam aluminium alloy ini dia mempunyai kelebihan dibanding dengan logam lainnya. Apa saja itu? Yaitu diantaranya adalah bobotnya yang lebih ringan, tentu saja karena kalau aluminium kita tahu dia lebih ringan kalau dibanding dengan logam lain seperti besi, tembaga, atau baja. Ya. Selain bobot yang ringan, tentu dia itu tahan terhadap korosi, ya karena velg itu adanya di bawah dan dia terbuka, tentu untuk menghindari korosi jenis aluminium alloy itu sangat cocok karena dia tahan terhadap korosi, ya atau karat, karena karat ini yang akan merusak velg. Selain tahan korosi dan juga bobotnya yang ringan, walaupun dia mempunyai bobot yang ringan, dia memiliki kekuatan yang tinggi, ya. Jadi selain tadi lebih ringan dan tahan korosi atau karat, dia juga mempunyai kekuatan yang tinggi. Setelah dari pemilihan material, kita lanjut ke proses pengecoran. Velg dibuat melalui proses pengecoran atau casting. Material aluminium batangan dilebur hingga cair dengan pemanasan hingga 1000 derajat Celcius. Leburan ini nantinya akan dicetak sesuai dengan desain velg yang telah disiapkan. Tapi sebelum dicetak, leburan tersebut harus dibersihkan dari hidrogen dan senyawa lain dengan dimasukkan gas argon. Senyawa hidrogen dapat membuat velg menjadi lebih ringkih dan cepat berkarat. Makanya, pembersihan dilakukan agar struktur aluminium ini lebih kuat karena rongga molekul dapat tertutup. Selanjutnya, proses pembentukan.
Setelah dilebur, pelek dibentuk menggunakan mesin berjenis low pressure. Low pressure casting merupakan proses penuangan aluminium cair ke dalam molding dengan alat yang menghasilkan tekanan low pressure untuk menciptakan finish produk yang mempunyai tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Setelah dibentuk, pelek selanjutnya akan di heat treatment dan pengujian. Setelah jadi, pelek akan diuji molekulnya dengan alat sinar X. Di sini, pelek yang baik akan terlihat dari molekulnya yang rapat dan tidak retak, sedangkan yang gagal, molekulnya acak dan terlihat retakan. Pelek yang gagal di tahap sinar X akan dilebur ulang di casting, sedangkan pelek yang lolos akan masuk ke tahap heat treatment atau pemanasan untuk menghilangkan tingkat kesetresan bahan serta memperkuat struktur pelek. Proses ini memakan waktu hingga 9 jam. Tahap heat treatment ini terdiri dari pemanasan pelek hingga suhu 535 derajat Celcius hingga 5 jam. Kemudian dicelup ke dalam air dingin selama 1-2 menit. Selanjutnya, pelek dipanaskan lagi dengan tingkat kepanasan 160 derajat Celcius selama 4 jam. Dari tahap heat treatment, pelek tersebut dipres ulang agar lebih rata. Selanjutnya, proses machining akan dijelaskan oleh Junaidi. Proses machining CNC bubut. Pemasangan material blok pelek motor biasanya dari aluminium alloy dipasang pada cuk mesin bubut. Mesin CNC diatur untuk memastikan posisi material presisi. Packing, meratakan permukaan. Langkah pertama adalah meratakan permukaan blok untuk mempersiapkan tahap berikutnya. 3. Rough turning, membentuk diameter luar dan dalam pelek secara kasar. Diameter pelek motor berbeda-beda tergantung modelnya. 4. Grooving, membuat alur untuk tempat duduk ban rim seat. Proses ini harus sangat presisi untuk memastikan ban terpasang sempurna. 5. Pump fairing, membuat chamfer di bagian tepi untuk menghilangkan sudut tajam dan meningkatkan estetika. 6. Finish turning, melakukan pemotongan halus untuk mendapatkan dimensi akhir dan memastikan permukaan bebas dari cacat. CNC miring. 1. Pemasangan pada mesin miring. Pelek dipasang pada meja mesin CNC miring, seringkali menggunakan rotary tabel agar dapat diputus selama proses 2. Drilling, membuat lubang baut untuk pelek yang menggunakan sistem cakram disc breaker menggunakan 4-6 lubang baut sesuai spesifikasi motor. Selain itu, juga untuk membuat lubang ventil di pelek tersebut. Setelah itu, finishing dan pengecatan. Pelek diberi lapisan pelindung dan dicat untuk meningkatkan daya tahan serta estetika. Proses ini memastikan pelek tahan lama dan menarik secara visual. Dari dua proses machining dan finishing, kita kasih kesimpulan. Proses pembuatan pelek melibatkan berbagai tahapan, mulai dari desain hingga finishing. Setiap tahapan bertujuan untuk menghasilkan pelek yang kuat, aman, dan estetis sesuai kebutuhan kendaraan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami harap materi ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya proses pembuatan pelek kendaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.